Turbulensi kembali mewarnai hubungan Amerika Serikat dan Turkiye, dua negara yang sama-sama berada dalam aliansi militer NATO. Sebelumnya, hubungan keduanya sempat tersandung karena Turkiye kerap melontarkan kritik keras terhadap sekutu Amerika Serikat, Israel. Lalu, beberapa waktu yang lalu, Turkiye juga sempat membuat Amerika Serikat dongkol karena Ankara menunjukkan niat besar untuk bergabung dengan BRICS, sebuah forum ekonomi yang diprakarsai oleh sejumlah negara, termasuk Rusia dan Cina, rival bebuyutan Amerika Serikat. Dan kini, kepentingan keduanya kembali berbenturan dalam urusan Suriah. Apa yang dicari Turkiye dan Amerika Serikat di Suriah hingga keduanya saling berbenturan kepentingan? Baik Turkiye maupun Amerika Serikat, keduanya sama-sama menancapkan kekuatan mereka di Suriah. Tapi di mana saja Turkiye dan Amerika Serikat menancapkan kekuatan mereka di Suriah? Pertama-tama kita bahas dulu soal Turkiye. Sejak perang saudara di Suriah pecah pada tahun 2011, Turkiye telah dipandang sebagai pendukung utama kelompok oposisi dalam melawan rezim Asyad. Namun hubungan Turkiye dan HTS seperti tumpang tindih. Mengapa? Di satu sisi, Turkiye mendukung kelompok ini, namun di lain sisi, Turkiye juga memasukkan HTS ke dalam daftar teroris sama seperti negara barat lainnya. Terlepas dari masuknya HTS ke daftar teroris, tetap saja Turkiye ditengarai menjadi salah satu pendukung utama HTS. Namun selain HTS, sebenarnya dominasi terbesar Turkiye ada pada SNA alias Syrian National Army. Kelompok ini banyak menguasai wilayah Suriah Utara dekat perbatasan Turkiye dan Suriah. Meski namanya Syrian National Army, namun kelompok itu sejatinya terdiri atas para pasukan Turkiye. Tujuan utama SNA sejatinya bukan melengsarkan rezim Asyad, melainkan melindungi keamanan nasional Turkiye dari ancaman gejolak milisi Kurdi. Jika Turkiye bercokol pada SNA dan HTS, Amerika Serikat menanamkan kekuatannya pada SDF alias Syrian Defense Army. Nah, berseberangan dengan Turkiye, Amerika Serikat justru mendukung SDF yang didominasi oleh milisi Kurdi. Tujuan Amerika Serikat mendukung SDF adalah untuk menumpas kekuatan negara Islam Irak dan Suriah alias NIS atau ISIS. Tapi karena banyak milisi Kurdi yang tergabung dalam SDF, maka pendirian negara Kurdi yang merdeka menjadi tujuan lain dari kelompok ini. Singkatnya, permusuhan Turkiye dengan Kurdi dan persekutuan Amerika Serikat dengan milisi Kurdi menjadi inti dari pertentangan kedua negara itu. Pertanyaannya, mengapa Turkiye bermusuhan dengan milisi Kurdi? Semua bermula dari era kekalahan Kesultanan Utsmani oleh nasionalis Turkiye. Sebelum dikalahkan, Kesultanan Utsmani sempat berencana mendirikan negara Kurdi bersama sekutu. Tapi gagal karena Utsmani dikalahkan nasionalis Turkiye dan akhirnya wilayah yang tadinya akan dijadikan negara Kurdi terpecah-pecah. Ada yang masuk ke wilayah Turkiye, sebagian di Irak, dan lainnya tergabung ke wilayah Suriah. Nah, untuk itulah etnis Kurdi yang tersebar di Irak, Turkiye, dan Suriah sampai saat ini masih memperjuangkan mimpi mereka untuk mendirikan negara merdeka. Di Turkiye ada kelompok Kurdi yang mau bekerja sama dengan otorita Ankara, tapi ada juga kelompok Kurdi yang tak suka atas dialog semacam itu. Mereka yang kerap kontra dengan otorita Turkiye adalah Partai Buruh Kurdistan alias PKK yang juga dianggap teroris oleh Amerika Serikat dan Turkiye karena kerap melancarkan serangan mematikan. Selain PKK, ada pula Partai Demokratik Rakyat atau HDP dan Unit Perlindungan Rakyat atau YPG yang bertentangan dengan otorita Turkiye. Di dalam negeri, Ankara harus menjaga gejolak perlawanan pejuang Kurdi di Turkiye Tenggara. Tantangan juga dihadapi Turkiye dari pejuang Kurdi di Suriah yang menguasai hampir setengah Suriah. Ditambah wilayah Suriah dan Turkiye saling berbatasan langsung. Ini adalah wilayah yang dikuasai oleh etnis Kurdi di Suriah. Mereka menguasai hampir setengah wilayah Suriah dan mendirikan pemerintahan otonomi di salah satu wilayah Suriah yaitu Rojava. Wilayah ini dikuasai oleh salah satu cabang Partai Buruh Kurdistan yaitu Partai Persatuan Demokratik alias PYD. Jika milisi Kurdi berhasil mendirikan negaranya, bisa-bisa Turkiye dan Suriah harus melepas sebagian wilayah mereka. Itulah mengapa Turkiye terus melakukan perlawanan terhadap milisi Kurdi.
Selain untuk mempertahankan integritas negara, juga untuk melindungi keamanan nasional, mengingat milisi Kurdi kerap melancarkan serangan ke Turkiye. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Amerika Serikat mendukung kelompok Kurdi? Kalau tujuan keberadaan Turkiye untuk menumpas gejolak milisi Kurdi, Amerika Serikat ingin menekan kekuatan ISIS yang subur di Suriah. Hubungan Amerika Serikat dan Kurdi pun sejatinya telah terjalin sejak puluhan tahun yang lalu. Namun pada tahun 1975, Washington menarik dukungan mereka terhadap etnis Kurdi dalam perang di Irak. Imbasnya, banyak milisi Kurdi yang tewas dalam perang di Irak ketika pasukan Saddam menyerbu suku Kurdi, menghancurkan 1.400 desa, dan menangkap ribuan pengikut Barzani. Sejak saat itulah muncul hubungan timbal balik antara etnis Kurdi dengan Amerika Serikat. Milisi Kurdi membutuhkan dukungan Amerika Serikat, sementara Washington terbantu oleh bantuan milisi Kurdi dalam memerangi ISIS di Suriah. Itulah mengapa banyak milisi Kurdi yang tergabung ke dalam Syrian Defense Force alias SDF yang didukung Amerika Serikat. Namun, SDF kerap berkontra dengan pasukan Turkiye karena Ankara menganggap kelompok ini sebagai perpanjangan tangan Partai Pekerja Kurdistan alias PKK. Nah, anehnya, walaupun Amerika Serikat dan Turkiye sama-sama menganggap PKK sebagai organisasi teroris, Washington tetap menjalin kerjasama yang kuat dengan SDF, meski mayoritas anggota SDF terdiri atas anggota PKK. Bagi Amerika Serikat, SDF dan PKK merupakan dua entitas yang berbeda. Perbedaan pandangan terhadap etnis Kurdi inilah yang membuat Amerika Serikat dan Turkiye saling berseberangan di Suriah. Selain berseberangan soal Kurdi di medan peperangan Suriah, Amerika Serikat dan Turkiye saling beradu silat di kancah diplomasi. Sebab pada Rabu 18 Desember 2024, Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump menyebut bahwa penggulingan Bashar al-Assad merupakan akal-akalan Turkiye. Trump menilai Turkiye cerdas karena bisa merebut dominasi di Suriah tanpa menghilangkan banyak nyawa. Pernyataan Trump itu pun segera dibantah oleh Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan. Fidan menyangkal tudingan Trump yang menyebut bahwa Turkiye mengambil alih kekuasaan Suriah. Menurut Fidan, Turkiye tak ingin mencari dominasi di Suriah. Pasalnya, Fidan menilai budaya dominasi merupakan sumber malapetaka di Timur Tengah. Oleh sebab itu, alih-alih mencari dominasi, Turkiye lebih memilih untuk membuka pintu kerjasama dengan Suriah. Itu tadi pertentangan kepentingan antara Turkiye dan Amerika Serikat di tanah Suriah. Meski keduanya berseberangan soal Suriah, namun Washington dan Ankara sama-sama kompak mendukung transisi pemerintahan Suriah. Selain itu, mereka juga sama-sama memiliki permusuhan dengan ISIS dan berambisi menumpas kelompok radikal itu sampai akarnya. Kira-kira bisakah Turkiye, Amerika Serikat, dan kelompok Kurdi menemukan jalan tengah untuk membangun rekonsiliasi di Suriah? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.